Halo Lur, gimana kabarnya? Saya doakan semua diberikan kelimpahan rezeki yang melimpah ruah, yang sakit segera dipulihkan, disembuhkan, yang punya utang piutang segera terselesaikan. Oke, kembali lagi dengan Pak Lepaidi di sini. Kali ini tema kita akan membahas kaitannya sama video kemarin ya. Pak Le kemarin coba menjelaskan tentang hukum tarik menarik. Nah, kemudian kebetulan ada yang inbox Pak Le. Pak Le, caranya doa biar cepat terkabul seperti apa? Dengan tata cara hukum loa, hukum tarik menarik. Baik Pak Le coba bantu untuk kasih tutorialnya sesederhana mungkin agar bisa membantu teman-teman untuk menggapai atau mewujudkan apa yang dikendaki. Jadi yang perlu dipahami pertama, satu, kuncinya adalah ketika kita menerapkan hukum tarik-menarik, jadi keinginan ketika kita pancarkan, kita sampaikan ke semesta. Nah, setelah itu kita lepaskan semua rasa keinginan itu ke semesta, kemudian kita lupakan. Nah, kok dilupakan Pak Le? Iya, jadi gini, sadar tidak sadar, kebanyakan orang ketika berharap atau mempunyai keinginan, dengan rasa yang berlebihan, ini jadinya itu malah kemelekatan. Kemelekatan itu keterikatan akan rasa, akan suatu hal. Jadi semakin berharap malah semakin menderita, semakin jauh harapannya. Jadi di sini kita harus belajar untuk melepaskan, gitu. Karena ya inilah kuncinya di situ. Jadi ibaratnya itu kayak anak panah. Ketika busur kita tarik, nah busur ini kan keinginan kita ini, kita tarik, kemudian kita lepaskan. Nah, ketika busur dilepaskan, dia akan melesat ke tujuan atau ke target yang kita kendaki. Tapi kalau busur itu kita ikatkan dengan benang, ini kan akan mempengaruhi kecepatan atau laju dari busur tersebut menuju target. Nah, begitu pula gaya keinginan. Kalau kita punya keinginan, yaudah kita ajukan gitu ya, kita upayakan. Di sini dalam arti ya, entah itu dengan tata cara berdoa atau mungkin dengan
bermain rasa. Ketika rasa sudah terkumpul, ya udah lepaskan, hempaskan. Biarkan nanti semesta yang bekerja untuk mewujudkan apa yang kita kendaki. Dan kuncinya yang paling susah-susah gampang itu kan melupakan. Ketika kita berharap, tapi kita kan terus memikirin terus. Nah ini yang jadi menghambat itu tadi, cara kerja dari hukum tarik menarik. Nah bagaimana cara untuk biar kita nggak ada kemelekatan di keinginan kita sendiri. Nah ini Pak Le coba bantu kasih cara sederhananya. Ini misalkan, ini contoh ya, contoh keinginan pertama. Ini misalkan kita punya keinginan, aku pengen HP baru. Nah, ketika kita menulis keinginan kita, visualisasikan dengan jelas. Rasanya ini seolah-olah ini udah terwujud. Jadi apa ya, rasanya ini dieksplor. Rasa senangnya, rasa bahagianya bahwa ini udah ada kejadian, ini udah kewujud nih. Walaupun secara fisik belum, tapi secara imateri, secara energi, itu kita sudah bisa mengaksesnya, merasakan. Karena ini kan yang kita materi kan materinya wujud fisiknya. Nah sebelum fisik itu mewujud ke realitas dalam hidup kita, ya kita harus mampu menciptakan energi itu sendiri, rasa itu sendiri. Terus misalnya yang kedua, aku pengen liburan bersama keluarga. Nah, aku pengen liburan bersama keluarga. Anggaplah kita tuh nggak punya uang gitu ya. Yang namanya keinginan gitu ya. Nggak apa-apa, orang berimajinasi itu gratis kok, nggak bayar. Kita eksplor imajinasi kita. Rasain, bayangkan rasanya liburan bersama keluarga ke tujuan yang dikehendaki, rasa kebahagiaannya, rasa sukacitanya bersama keluarga, jalan-jalan bersenang-senang, sukacita. Ini diperbesar rasanya ya. Terus misalkan punya keinginan lagi apa, aku ingin membeli sepeda motor baru. Nah, ini juga sama. Aku ingin membeli sepeda motor baru. Jadi rasa memiliki bahwa motor ini sudah mewujud, itu kita
kita kembangkan rasanya, rasa bahagianya kita sudah memiliki ini, walaupun secara fisik belum, tapi secara imateri kita sudah memilikinya, tinggal mewujudkannya aja ke dalam realitas kan gitu. Nah, terus part ini bisa diisi sendiri keinginannya apa aja. DST. Nah, ini kan dari keinginan-keinginan yang kita kendaki nih. Keinginan-keinginan yang kita kendaki supaya mewujud ke dalam kehidupan kita. Nah, terkadang kan kita kebawa sama rasa-rasa ini nih, sampai susah untuk ngelupain. Nah, sedangkan rumusnya ketika kita punya keinginan, kita berkehendak, ya dah, seperti anak busur tadi, anak panah tadi. Ketika rasa itu dikumpulkan, ditampung, kemudian dihempaskan, dilepaskan ke semesta, biarkan semesta yang bekerja. Nah, supaya kita tidak kemelekatan rasa di keinginan ini, Pak Lek biasanya, ini kita catat ya, keinginan kita itu kita catat. Nah, setelah kita catat, kita bakar. Kita bakar sambil kita membayangkan bahwa ini proposal kita nih. Ini proposal kita yang kita ajukan ke semesta. Kita bakar supaya kita merasa bahwa apa yang kita kendaki ini udah diajukan ke semesta, kan udah nggak berbekas nih, ya udah dirasain aja, bayangin aja bahwa proposal kita sudah diterima oleh semesta. Ini cara Pak Lek ketika ingin mewujudkan atau punya hajat gitu ya, keinginan. Ya udah, kita tulis, kita eksplor rasanya itu tadi, kita catat. Nah, setelah kita aminkan lah gampangannya gitu, ya udah kita bakar. Dan ini kan udah jadi abu nih. Nah, bisa juga nih abunya ini dikumpulin terus disebar di depan rumah sambil kita berdoa menurut keyakinan masing-masing bahwa ini loh rumahku, ini loh alamatku. Hadir ya, segera kewujud ya. Aku tinggal di sini misalkan, sambil nebar abunya ini di depan rumah. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada kebingungan atau pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.